Sallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah lana hikmatak wanshur 'alaina rahmatak min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini. Kita masih diberikan kesehatan kembali, dan insya Allah siang ini kita akan sama-sama melanjutkan kajian Al-Quran setelah selesai pekan yang lalu surah Ar-Ra'd. Maka siang ini kita akan masuk pada pembahasan surah Ibrahim, insya Allah. Kita awali dulu dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kita baca dulu ayatnya, surah Ibrahim. Yang mau mengikuti secara online di YouTube atau select video, silakan dibuka Al-Qurannya, surat Ibrahim. Bapak-bapak yang hadir di sini, kalau nggak kelihatan yang di depan, baca nggak? Masih baca? Baca ya. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minal
وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون يستحبون الحياة الدنيا ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات
Baik, sampai situ. Surat Ibrahim ayat 1 sampai dengan ayat 5. Ya, kita akan sama-sama pelajari siang ini surah Ibrahim ayat surat keberapa? Surat ke-14 ayatnya ayat 1 sampai dengan 5 insyaallah. Yuk kita lihat lagi yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Masih. Yang lain apa kan? Sudah. Alif Lam Ra. Tentang huruf-huruf seperti ini sudah dijelaskan di surat-surat terdahulu ya. Bahkan di surat Al-Baqarah huruf-huruf seperti ini masih ingat disebut apa? Fawatihus Suwar. Huruf-huruf pembuka surat di dalam Al-Quran. Dan itu ada pada beberapa surat ya, Alif Lam Ra, di mana tidak ada yang mengetahui makna sebenarnya dari huruf-huruf tersebut kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lamu bimuradi. Allah yang lebih mengetahui akan apa yang dikehendaki dengan menyebutkan huruf-huruf tersebut. Kitabun anzalnahu litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Ya. Pernyataan berikutnya, kitabun, kitab Al-Qur'an yang kami turunkan kepadamu. Yakni di situ ada pernyataan yang tersembunyi. Maknanya adalah inilah kitab. Hada kitabun. Jadi inilah kitab yang kami turunkan kepadamu. Hada kitabun azimul qadri. Inilah kitab yang memiliki kedudukan yang agung. Anzalnahu, kami menurunkannya, ilaika, kepadamu Muhammad. Kitab apa berarti? Al-Quran. Untuk apa Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad? Inilah fungsinya. Litukhrija an-nasa minadh-dhulumati ilan nur, agar engkau Muhammad mengeluarkan manusia dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya. Jadi fungsi Al-Quran itu adalah mengeluarkan manusia dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya. Itu dulu kita lihat. Litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur. Apa yang dimaksud kegelapan di situ?
Kegelapan-kegelapan yang dimaksud adalah al-kufru wal jahlu, kekufuran dan kebodohan. Itulah az-zulumat. Jadi sekali lagi, yang dimaksud kegelapan-kegelapan adalah kekufuran dan kebodohan. Lalu yang dimaksud dengan nur, cahaya, itu apa? Berarti kalau kegelapan itu adalah kekufuran dan kebodohan, maka cahaya itu berarti apa? Ya lawannya apa lawannya? Lawan dari kufur adalah iman. Lawan dari bodoh adalah ilmu. Ya. Jadi sekali lagi, hadirnya Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah tujuannya itu agar bisa mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Kegelapan yang dimaksud apa tadi? Kekufuran dan kebodohan. Cahaya adalah keimanan dan ilmu, yaitu ilmu syariat, ilmu agama. Ya. Oke. Ini dulu, pahami dulu makna ayatnya. Quran itu hadir untuk siapa? Berarti untuk Nabi Muhammad atau untuk seluruh umat manusia? Untuk seluruh umat manusia, bahkan bukan hanya manusia, termasuk juga jin. Ini sepakati dulu ya, bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah, seperti halnya kitab-kitab suci lainnya yang pernah diturunkan sebelumnya. Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil. Nah, Al-Quran adalah kitab suci versi terakhir, versi paling sempurna, menyempurnakan kitab-kitab suci sebelumnya. Untuk siapa? Untuk seluruh umat manusia. Tujuannya apa? Mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Apa itu kegelapan? Kegelapan adalah kekufuran dan kebodohan. Cahaya adalah keimanan dan ilmu. Maka hadirnya Al-Quran itu ingin merubah manusia yang tadinya kufur menjadi beriman, yang tadinya tidak mengerti agama menjadi mengerti, yang tadinya bodoh tidak tahu tentang ajaran agama, tentang syariat, menjadi tahu. Begitu fungsinya Al-Quran itu, ya. Nah, sekarang kita lihat lagi kalimatnya. Bahasanya itu adalah litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Ya, minadh dhulumati ilan nur.
Kalau terjemahannya dari kegelapan menuju cahaya. Sekarang kita lihat bentuk kalimatnya. Minaz zulumat. Az-zulumat itu bentuk kalimatnya menunjukkan kalimat jamak atau tunggal. Ada yang mengerti? Az-zulumat itu bentuknya jamak atau tunggal, menunjukkan satu. Kayaknya jamak. Ya kalau nggak paham kan berarti begitu jawabannya. Ya, kayaknya jamak. Kira-kira Bapak yang menjawab kayaknya jamak itu cirinya dari mana? Hah? Panjang belakangnya ada taknya ya. Zulumat kan sama berarti kayak muslimat, mukminat, fatayat gitu. Iya. Betul nggak? Jadi kalau menyebut muslimat itu satu atau banyak? Banyak. Berarti zulumat itu satu atau banyak? Banyak. Sedangkan nur litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur, gitu kan? Ilan nur. An-nur artinya apa? Cahaya. Itu bentuk kalimatnya tunggal atau jamak? An-nur cahaya. Jamak atau tunggal? Kayanya tunggal. Kayanya lagi dia. Ya betul, bentuknya tunggal karena bentuk jamaknya dari nur adalah anwar. Oh, itu dia. Ya. Berarti kalau sama-sama jamak mestinya minaz zulumati ilal anwar. Tapi bahasanya apa? Minaz zulumati ilan nur. Al-Quran itu hadir ke bumi ini ingin mengeluarkan manusia dari zulumat jamak menuju nur, satu cahaya. Paham maknanya? Berarti yang dikategorikan tadi kekufuran dan kebodohan itu jumlahnya banyak. Tetapi yang kebenaran yang menjurus pada keimanan yang benar dan ilmu yang benar itu jumlahnya satu. Paham sampai di sini? Ya. Sekali lagi, awas. Harus paham ya. Surat Ibrahim ayat 1 tadi mengatakan Quran itu hadir untuk manusia. Berarti bukan untuk orang Islam saja, tapi untuk manusia. Fungsinya untuk apa? Mengeluarkan manusia dari kegelapan-kegelapan menuju satu cahaya. Berarti kan begitu kalau mau ditegesin ya. Artinya dari berbagai macam kegelapan menuju satu cahaya. Dari berbagai macam kekufuran, kesesatan menuju satu kebenaran. Berarti
kebenaran itu ada berapa? Hanya satu yang datang dari Allah saja. Maka agama yang benar itu hanya satu. Itu ya. Yang banyak itu adalah apa? Zulman, kekufuran. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Kenapa? Karena hari ini banyak sekali kekufuran, kesesatan dalam bentuk pemikiran yang dikamuflase seolah-olah itu kebenaran. Ini harus waspada, kita hati-hati ya. Jadi sekali lagi saya ulang, yang perlu kita waspadai hari ini adalah banyak kekufuran dalam bentuk pemikiran yang dikamuflase seakan-akan itu adalah kebenaran. Banyak sekali pemikiran-pemikiran yang berasal dari orang-orang liberal. Seperti apa? Pemahaman-pemahaman tentang pluralisme, bahwa semua agama itu benar. Itu konsep Al-Quran tidak demikian, ya. Al-Quran tidak demikian. Jadi hati-hati dengan pemikiran-pemikiran yang akan menjerumuskan kita, ya. Nah, termasuk kesesatan-kesesatan hari ini yang didukung serta dibela atas nama kemanusiaan, hak asasi. Banyak sekali itu, ya enggak? Kaum LGBT saja misalnya banyak yang mendukungnya kan, dengan alasan hak asasi, seakan-akan mereka ini yang benar. Yang menghujat mereka itu yang salah. Hati-hati ya, hati-hati. Jadi salah atau benar, awas, dasarnya bukan perasaan, tetapi akal sehat dan bersumber kepada panduan hidup yang benar yang datangnya dari pencipta langit dan bumi ini, Al-Quran. Insya Allah kita tidak akan tersesat. Biizni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka, ila siratil azizil hamid, menuju jalan Tuhan yang maha perkasa lagi maha terpuji, yaitu Thariqil Aziz Al-Ghalib Al-Hamid. Jadi menuju jalan Tuhan, yaitu jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ar-Razi mengatakan ayat ini menjadi dalil bahwa jalan-jalan kekufuran itu banyak sekali, sedangkan jalan kebenaran tidak ada kecuali hanya satu saja. Nah, ini kesimpulan dari Imam Al-Fakhrur Razi berdasarkan surat Ibrahim ayat pertama tadi, di mana ada pernyataan bahwa hadirnya Al-Quran adalah agar untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan-kegelapan menuju satu cahaya. Berarti itu menjadi petunjuk bahwa
jalan-jalan kekufuran, jalan-jalan kesesatan itu jumlahnya banyak, sedangkan jalan yang benar tidak ada kecuali hanya satu saja. Kemudian kekufuran kedudukannya itu disamakan dengan kegelapan, sedangkan keimanan kedudukannya disamakan dengan cahaya. Jadi mau pilih mana? Berada pada kegelapan atau berada pada cahaya? Kalau kita disuruh milih, mau berada dalam kegelapan atau cahaya? Kalau kita berjalan di satu tempat yang gelap, beranikah berjalan melewati jalan itu tanpa ada cahaya? Kita disuruh menyusuri hutan misalnya, belantara yang gelap karena saking pekatnya dengan pepohonan itu sampai gelap, cahaya matahari tidak masuk. Beranikah kita menyusuri hutan belantara itu tanpa ada modal cahaya yang kita bawa? Kira-kira berani nggak? Kalau yang waras nggak berani, kan begitu ya? Kalau yang menggunakan akal sehat nggak akan berani. Kenapa? Resiko yang akan ditempuh ini hutan belantara yang luas. Jika tidak punya cahaya, maka resikonya tersesat, tidak bisa pulang, bisa mati nanti di sana. Mengarungi kehidupan dunia itu, ya tak ubahnya seperti mengarungi hutan belantara tadi. Kalau kita tidak punya cahaya, maka resikonya apa? Akan tersesat pada kegelapan-kegelapan dunia ini. Gitu ya. Nah, kegelapan-kegelapan dunia ini berarti perlu cahaya dong. Perlu. Ternyata Allah menghadirkan cahaya itu. Apa? Al-Quran namanya. Kitab suci versi terakhir, versi paling lengkap. Kalau begitu, Al-Quran ini dibutuhkan atau tidak untuk manusia? Dibutuhkan atau tidak? Ya sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Maka kalau tidak ingin tersesat, berarti jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Ya, jangan jauh dari Al-Quran. Ayo, ajak manusia untuk mengikuti Al-Quran. Ya, tidak perlu ceramah, menceramahi orang-orang supaya mengikuti Al-Quran. Tetapi caranya adalah pelajari Al-Quran, setelah paham amalkan, tunjukkan dalam akhlak keseharian, supaya manusia di dunia ini menyaksikan seperti apa akhlak yang diajarkan Al-Quran itu. Dia tidak perlu ceramahin orang-orang yang ada di luar Islam itu supaya mengikuti Quran. Belum tentu mau kalau mereka belum paham. Tapi dakwah yang paling berpengaruh dan paling menyentuh itu adalah dakwah bilhal. Pelajari dulu Al-Qurannya dengan baik, pahami Al-Qurannya. Setelah paham, amalkan, tunjukkan dalam akhlak keseharian kita.
biarkan tuduhan-tuduhan apapun yang dituduhkan kepada Islam dan pemeluk-pemeluk Islam, tapi yang penting kita sebagai Muslim menunjukkan kepada mereka seperti ini loh akhlak yang diajarkan Al-Quran itu. Dengan sendirinya itu Allah akan menghadirkan hidayah itu pada hati mereka. Ya, setuju nggak kira-kira? Nah, tapi mohon maaf, ini nggak bisa instan, butuh waktu yang lama untuk membentuk pribadi seorang Muslim yang paham Quran dan mengamalkan Al-Quran dengan benar. Sekarang hafiz Quran bertebaran di mana-mana, betul nggak? Anak kecil aja hafal Quran, banyak hafiz Quran. Saya tanya, dengan banyaknya hafiz Quran, apakah itu bisa menjamin membentuk pribadi-pribadi yang baik? Kalau hanya hafal saja 30 juz, cukup nggak? Tidak, ya, tidak cukup. Faktanya, ini fakta Pak ya, fakta. Tolong, boleh dicek lah. Mungkin yang punya anak di pesantren bisa merasakan itu. Yang punya anak di pesantren, perhatikan anak-anak santri yang dididik di pesantren, hari-harinya mereka itu dijejali dengan pendidikan agama. Perhatikan anak santri kalau mereka libur berada di rumah. Apa maksudnya? Tidak sedikit anak santri itu kalau waktunya libur itu sepertinya libur syariah. Hah? Kalau di pondok itu bangunnya jam 2, jam 3 udah bangun. Giliran libur di rumah sholat subuh aja kadang kesiangan. Di pondok rajin baca Qurannya. Begitu libur ke rumah libur tidur sekali. Nah, saya tanya, ada nggak yang merasakan anaknya kayak begitu? Astagfirullahaladzim. Ini apa yang salah? Tidak ada yang salah. Tapi itu satu fakta membuktikan bahwa pendidikan-pendidikan yang sudah hadir begitu banyak itu ternyata belum cukup untuk membentuk kepribadian Muslim yang baik. Ya. Nah, inilah hikmahnya kenapa Al-Quran itu butuh waktu 23 tahun diturunkan secara bertahap kepada Nabi. Jadi untuk membentuk pribadi sahabat-sahabat yang fundamental itu ternyata Al-Quran turun secara bertahap. Berarti untuk membentuk pribadi Muslim yang baik dengan Al-Quran butuh waktu lama untuk mempelajarinya, memahaminya sampai mengamalkannya. Gak cukup hanya dengan menghafalnya, butuh waktu lama, ya, butuh waktu lama. Dengan mempelajarinya sedikit demi sedikit, baru mulai masuk. Berasa nggak?
Kita berapa tahun nih? Nah, beda nggak pemahaman kita sekarang dengan dulu sebelum kita pelajari Quran itu sedikit-sedikit? Ada perbedaan nggak? Beda kan? Cara pandang kita, cara menilai, cara berpikir itu terpengaruhi dengan sendirinya pada saat kita berinteraksi dengan Al-Quran. Berinteraksi itu bukan hanya membaca tulisannya, tapi memahami isinya, dipahami ini petunjuknya apa, pelajarannya apa, kemudian mencoba diamalkan sedikit-sedikit. Nah, itu akan membawa perubahan itu, ya akan membawa perubahan itu. Maka tidak sedikit seperti saya sampaikan tadi, anak-anak yang dididik di pesantren justru tumbuh kepribadiannya itu bukan pada saat mereka di pondok, tapi pada saat mereka berjuang sendirian, mempelajari sendiri dari ilmu yang sudah dia dapat itu, dia pelajari, baru datang itu pemahaman yang sebenarnya. Bukan waktu di pondok, kadang-kadang ya walaupun mungkin ada yang keluar terus jadi ulama, tapi rata-rata nggak begitu. Ya, rata-rata nggak seperti itu. Lanjut ya. Kita lanjutkan lagi ayatnya. Masuk ayat yang kedua, surat Ibrahim. Yuk. Allahil ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Siapakah Rabb tadi itu yang dengan izinnya akan ditunjukkan ke jalan yang lurus itu? Dialah Allah. Allah yang mana? Allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Dialah Allah yang memiliki segala apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Itu dia, pemilik langit bumi ini. Dia yang menurunkan Al-Quran itu untuk manusia. Kalau ada yang mengaku sebagai pemilik langit bumi, silahkan. Tapi adakah orangnya? Adakah gerangan begitu yang disembah oleh manusia yang mengklaim bahwa dialah penguasa langit dan bumi selain Allah? Ada tidak? Yang mengaku dialah yang menciptakan langit dan menciptakan bumi ini? Tidak ada. Tidak ada. Siapakah pemilik matahari yang setiap hari terbit, menerangi, menjadikan kita merasakan siang, terus tenggelam nanti sore hari sehingga kita merasakan malam? Siapa pemilik matahari? Kalau bukan Allah. Di media sosial konon katanya ada perempuan ngaku pemilik matahari, mau ditagih nanti semua pemakai matahari. Aneh-aneh aja ya. Ya cuma cari sensasi saja ya. Cari sensasi aja. Karena sampai hari ini tidak ada yang memiliki matahari. Berarti hanya Allah lah pemiliknya. Hanya Allah lah yang menciptakan matahari itu. Hanya Allah lah yang memiliki langit bumi ini. Nah, Dia itulah yang menurunkan Al-Quran itu.
untuk manusia, supaya manusia tidak tersesat jalannya dalam menjalani hidup di dunia ini, karena dia ingin kita nanti berada di surga saat nanti dihidupkan kembali. Wa wailul lil kafirin min adzabin syadid, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang kufur karena siksaan yang berat yang akan mereka rasakan nanti. Jadi kalau celaka itu ditujukan pada orang kafir, berarti yang beruntung siapa? Yang beriman kepada Al-Quran, ya, yang beriman pada Al-Quran. Oke, kita ulang lagi sekali lagi dari ayat yang pertama biar tidak lupa. Jadi sekali lagi, Al-Quran ini turun untuk siapa? Untuk semua umat manusia. Apa fungsinya Al-Quran diturunkan? Untuk mengeluarkan manusia dari kesesatan, dari kegelapan menuju satu cahaya, begitu ya. Kegelapan yang dimaksud adalah kekufuran dan kesesatan, dan cahaya yang dimaksud adalah kebenaran, tauhid, yaitu al-Islam. Hanya satu kebenaran itu. Yang tidak benar itu yang banyak, ya. Mengajak kita ke jalan Allah. Allah yang mana? Pemilik langit bumi ini dan segala isinya, ya, pemilik langit bumi ini dan segala isinya. Dialah yang menurunkan Al-Quran itu. Maka tidak perlu bukti untuk keberadaannya, tapi cukup bukti ciptaannya ini sebagai bukti keberadaan zatnya, ya. Kenapa? Karena akal manusia tidak akan bisa menerima adanya sesuatu tanpa ada yang menciptakannya. Alladzina yastahibbunal hayatad dunya 'alal akhirah. Orang yang disebut kufur tadi, yang diancam celaka itu siapa? Lihat, alladzina yastahibbunal hayatad dunya 'alal akhirah, yaitu orang-orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada akhirat. Orang-orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada akhirat, wa yasudduna an sabilillah wa yabghunaha iwaja, serta orang-orang yang menghalang-halangi manusia lainnya dari jalan Allah dan menginginkan agar jalan itu bengkok menyimpang. Ulaika fi dhalalin ba'id, mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh. Yuk kita kembali pahami ayat ini. Jadi yang disebut orang kufur tadi yang diancam celaka adalah yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada akhirat. Kita percaya akhirat itu ada? Yakin. Baik. Hanya orang-orang yang yakin dengan akhirat, yang tidak akan tertipu dengan kehidupan dunia ini. Tapi buat mereka yang masih ragu dengan akhirat, hati-hati, bisa terjebak dengan dunia ini. Itu ya. Kalau orang yang yakin akhirat itu ada, tidak akan tertipu dengan dunia ini. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Saya pernah menyampaikan cerita tentang nelayan yang mendapatkan mutiara. Sudah tahu belum? Ada seorang nelayan yang giat bekerja setiap hari mencari ikan. Suatu hari istrinya sedang membersihkan ikan hasil tangkapan suaminya, tiba-tiba teriak, "Suamiku, suamiku!"
mutiara. Dapat mutiara dia dari perut ikan. Wah, suaminya langsung menghampirinya. Ternyata benar mutiara dari perut ikan itu. Langsung suaminya pergi ke pasar, cari toko perhiasan mau dijual itu. Apa? Mutiara tadi. Pemilik toko itu mengatakan, waduh tuan, maaf nih, saya nggak bisa naksir ini harganya. Mutiara ini terlalu mahal, saya nggak sanggup beli. Coba pergi ke kota aja, cari toko yang lebih besar, mungkin bisa beli di sana. Hanya berangkat dia ke kota, cari toko mutiara, toko perhiasan yang besar. Begitu sampai, ternyata pemilik toko itu pun sama. Maaf tuan, ini terlalu mahal, saya nggak bisa naksir harganya. Tapi kalau kamu mau, gini aja, saya rekomendasikan nanti datang ke rumahnya Wali Madinah ini. Wali Madinah itu adalah pejabat kota itu. Ya kalau sekarang mungkin apa? Gubernur kali ya. Nah, karena dia kaya. Ya. Coba nanti ke sana. Datang ke rumahnya Wali Madinah. Mungkin belum bisa beli mutiara Anda ini. Datanglah si nelayan itu ke rumahnya Wali Madinah. Sampai di hadapan Wali Madinah, dia pun mengatakan, waduh tuan, saya juga nggak bisa ini naksir harganya. Wah, kayak apa itu mutiaranya ya? Begini aja, kalau kamu mau ya, saya kasih kesempatan. Saya nggak bisa menentukan harganya berapa, tapi begini aja. Kalau mau, saya kasih kamu waktu 6 jam untuk masuk ke gudang harta milikku. Aku punya gudang harta, di situ banyak macam-macam harta. Saya kasih kamu waktu 6 jam. Silahkan dalam waktu 6 jam itu kamu ambil harta apa saja sesukamu untuk menghargai mutiara ini. Lama kan 6 jam? Wah, lama sekali. Bisa berkarung-karung loh itu berarti bawa harta. Kata nelayan itu apa? Waduh tuan, nggak kelamaan itu 6 jam, 2 jam aja. Kata si Wali Madinah itu, enggak, aku udah putuskan. Aku kasih kamu waktu 6 jam untuk masuk di gudang harta itu. Silahkan kamu ambil sesukamu. Begitu masuk pak, itu di gudang tadi, bengong itu si nelayan. Kenapa? Berlimpah harta dan dibagi 3. Di ruangan pertama, di situ ada emas permata. Luar biasa. Di ruangan kedua, tempat-tempat tidur yang empuk-empuk. Jangankan nyobain itu tempat tidur, lihatnya itu ngantuk. Di bagian ketiga, ruangan ketiga itu ada makanan yang besar-besar. Waktunya berapa jam tadi? 6 jam. Si nelayan itu dikasih waktu 6 jam. Dia mikir deh, apa dulu ya? Akhirnya dia pilih makan dulu dah, lapar saya nih. Habis makan nanti saya mau bawa permata emas yang banyak supaya punya tenaga. Akhirnya dia makan, nggak sadar 2 jam waktu habis buat makan. Saking banyaknya makanan, 2 jam habis untuk makan. Wah, baru dia sadar nih. Aduh, tinggal 4 jam nih. Dia mau menuju tempat perhiasan dan emas permata tadi. Melewati tempat tidur. Tergoda nih. Masih 4 jam waktu nih. Kayaknya cukup kalau tidur dulu. Ngantuk, habis makan tadi banyak. Tergoda, dia tidur di tempat tidur itu. Bangun-bangun, sadar, dibangunkan sama penjaga. Bangun, bangun, bangun. Waktumu sudah habis. Sudah 6 jam kamu di sini. Kaget di sini lainnya. Hah? Saya belum ngambil apa-apa tuan.
Sudah nggak ada waktu lagi. Waktu kamu sudah 6 jam di sini. Pulang. Akhirnya pulang, tidak membawa apa-apa, mutiara juga hilang, jadi milik wali Madinah. Rugi dong. Kisah itu adalah ilustrasi, Bapak. Mutiara itu adalah ruh yang Allah berikan, yang tidak akan bisa digantikan dengan apapun. Ada yang mau menjual ruhnya? Ada nggak? Tidak ada. Makanya tidak ternilai itu harganya. Ruh itu, gudang harta milik wali Madinah, itu adalah simbol dari dunia. Emas permata itu adalah amal soleh. Kasur-kasur yang empuk adalah kelalaian. Sedangkan makanan-makanan yang lezat itu adalah syahwat, keinginan-keinginan kita. Jadi kalau keinginan-keinginan itu selalu diperturutkan, maka itu akan membuat kita lalai, tertidur lelap, lupa untuk beramal, lupa mempersiapkan untuk akhirat. Begitu maknanya, ya. Paham nggak kira-kira kisah yang tadi? Ya. Ceritakan kembali sama yang lain, biar mereka paham. Ya, itulah hidup itu. Jangan terjebak dengan makanan, ya, nanti bikin kita lalai. Ya Allah, ya inilah karena sifat orang yang terjebak dengan kehidupan dunia adalah sifatnya orang yang tidak punya iman, yang tidak percaya akhirat itu ada. Yang percaya akhirat itu ada nggak akan terjebak, ya. Dia waspada, hati-hati, nggak akan terbuai dengan makanan itu. Prioritas ini dulu dah, persiapkan dulu nih emas permata. Itu jangan sampai habis waktu baru sadar. Banyak manusia yang terlena, lalai. Begitu malaikat mau datang, udah habis waktu saya. Sama kayak nelayan tadi itu. Bisa nggak ditunda sebentar aja? Kan begitu mintanya di Al-Quran kan? Iya. Ya Allah, ditunda sebentar aja, sehari aja. Saya mau jadi orang baik, saya mau jadi orang soleh, saya mau banyak sedekah. Telat. Ya. Maka jangan sampai terlambat. Ya, jangan sampai terlambat. Ayo, mumpung masih dikasih waktu nih. Peringatan udah banyak di akhir tahun nih. Gempa di mana-mana ya. Masya Allah. Bahkan katanya masih ada ancaman yang lebih hebat itu. Masya Allah. Ayo buru-buru kita tobat ya, untuk membekali diri menuju akhirat. Ya, kan dunia bukan tempat tinggal ya. Dunia itu hanya tempat kita mati. Kita cuma nunggu giliran aja. Tempat hidup kita di mana? Di akhirat. Nanti kita nggak akan meninggal lagi, tidak akan mati lagi. Di sanalah kehidupan yang sesungguhnya. Dan di sana tempatnya hanya ada dua kan? Kalau tidak surga, neraka. Kapan milihnya? Sekarang. Ya, milihnya sekarang. Gimana dong supaya tidak salah milih? Ya ikuti Al-Quran, makanya tadi udah disampaikan. Allah udah kasih petunjuknya supaya nggak tersesat, supaya kita nanti tinggalnya di surga. Ikuti Al-Quran. Yuk. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumi liyubayyina lahum. Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun kecuali dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Perhatikan ayat ini baik-baik. Tidaklah kami mengutus seorang utusan, kata Allah, melainkan
kami mengutus utusan itu dengan bahasa kaumnya. Saya tanya, Rasulullah Nabi Muhammad itu diutusnya untuk siapa? Untuk orang Arab atau untuk seluruh umat manusia? Hah? Untuk seluruh umat manusia, bahkan untuk seluruh makhluknya, manusia dan jin. Baik, makanya lihat di sini. Yang digunakan bahasanya oleh Allah adalah Rasul itu diutus dengan menggunakan bahasa kaumnya. Kaum Rasul yang dimaksud adalah kaum di mana Rasul itu berasal. Ya, gitu ya. Bukan Rasul, bukan manusia di mana Rasul itu akan diutus kepada mereka. Bukan itu yang dimaksud di sini, tapi kaum di mana Rasul itu berasal. Kenapa? Karena kalau yang dimaksud kaumnya utusan itu adalah yang menjadi sasaran dakwah Rasul tersebut, sasaran dakwahnya Rasulullah Nabi Muhammad itu seluruh umat manusia. Sedangkan bahasa umat manusia ini banyak sekali. Gitu. Maka kalau yang digunakan adalah kaum Nabi itu semua umat manusia, berarti Allah mengutus Nabi Muhammad dengan berbagai macam bahasa. Bisa kacau nanti, bisa banyak perbedaan. Tapi Al-Quran tadi sebagai panduan itu diturunkan dengan menggunakan satu bahasa. Bahasa apa? Bahasa kaumnya Nabi, di mana Nabi berasal. Dari mana? Dari Quraisy, orang Arab. Maka bahasanya bahasa Arab. Tetapi ajaran yang terkandung di dalamnya bisa diterjemahkan ke dalam berbagai macam bahasa, tetapi tetap substansi ajarannya sama, karena berasal dari satu bahasa. Jadi kalau Allah menghendaki misalnya itu utusan terakhir itu dari orang Solo yang mungkin bahasa kitab sucinya di bahasa Jawa, bahasa keraton, ya. Tapi Allah menghendaki dari orang Arab, ya. Kenapa? Itulah pilihan Allah dan itulah kehendak Allah, tidak perlu memprotes itu, ya. Karena walaupun bahasanya bahasa Arab, tetapi Al-Quran bisa dipahami oleh semua manusia itu dengan berbagai macam bahasa. Dan Al-Quran itu uniknya mudah untuk dipelajari, ya, mudah untuk dipelajari. Tapi tetap aja ada yang tersesat, tidak mau mengikutinya. Iya, fayudillullahu man yasha wa yahdi man yasha. Allah lah yang menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan juga memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Wa huwal azizul hakim. Dan Dia Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Rasul, utusan itu hanya manusia, tugasnya hanya menyampaikan. Apalagi dai, mubalik, penceramah, nggak punya kekuatan apa-apa. Ya. Jadi yang punya hak untuk menciptakan hidayah itu hanyalah Allah, ya. Ya, satu ayat lagi. Walaqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumak. Nah, ini khusus menceritakan siapa nih berikutnya? Nabi Musa, ya. Dan sungguh kami telah mengutus Musa dengan membawa ayat-ayat kami, yaitu Taurat. An akhrij qaumaka, agar memerintahkan kepada Nabi Musa untuk membawa keluar kaummu minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya. Sama bahasanya kan? Ya berarti sama.
ajaran yang datang dari Allah itu cuma satu, walaupun kitabnya beda-beda. Wa zakkirhum bi ayyamillah, dan ingatkan mereka tentang hari-hari Allah. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur, karena pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sangat penyabar dan bersyukur. Apa yang dimaksud dengan hari-hari Allah? Hari-hari Allah adalah segala kejadian yang menimpa orang-orang terdahulu. Itulah yang dimaksud hari-hari Allah. Hal-hal yang diperintahkan kepada mereka, kemudian pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh mereka, serta akibat yang diterima oleh mereka sebagai hukuman dari Allah. Itulah yang dimaksud hari-hari Allah. Ingatkan mereka pada hari-hari Allah. Ini perintah Allah kepada Nabi Musa. Ingatkan mereka, wahai Musa, kaummu itu, tentang hari-hari Allah, yaitu umat-umat terdahulu. Karena faktanya ada, bukti-bukti kebenarannya ada. Jadi kita diperintahkan untuk mengambil pelajaran dari umat terdahulu berarti. Jadi apa kesimpulan ayat ini? Dari ayat 1 sampai dengan ayat 5 adalah yang pertama, ini surah Ibrahim ayat 1 sampai 5, menegakkan hujah atas orang yang mendustakan Al-Quran dengan menyebutkan alif lam ra, begitu. Seakan-akan itu memberi tantangan Al-Quran itu. Hei orang-orang Arab yang kalian tidak percaya bahwa Al-Quran itu wahyu Allah, begitu. Al-Quran itu isinya terdiri dari huruf-huruf seperti ini loh, alif lam ra. Kalau memang kalian ragu bahwa Al-Quran ini wahyu Allah, coba kalian buat yang serupa Al-Quran. Tidak usah semuanya, satu surat saja. Ada yang sanggup? Tidak ada sampai hari ini. Ya, tidak ada. Maka ketidakmampuan manusia yang membuat serupa Al-Quran berarti ini membuktikan bahwa Al-Quran betul-betul wahyu Allah. Kedua, menjelaskan bahwa kekufuran adalah kegelapan, sedangkan keimanan adalah cahaya. Ketiga, menjelaskan hikmah Allah mengutus para utusan dengan bahasa masing-masing kaumnya. Makanya Taurat, Injil, Zabur, Quran beda bahasanya sesuai dengan bahasa kaumnya. Keempat, menetapkan bahwa yang menciptakan hidayah adalah Allah, sedangkan hamba manusia tidak lebih hanya sebatas berusaha. Maka kalau kita punya anak susah sekali diarahkan, jangan lupa, karena anak itu yang menciptakannya adalah Allah. Bergantunglah kepadanya, berdoa, mohon kepadanya supaya dilembutkan hatinya. Jangan mengandalkan kemampuan kita. Yang ada marah-marah terus, berantem terus sama anak, ya, merasa tidak dihargai sebagai seorang bapak. Nah, ini kan begitu, ya, marah-marah, dan serahkan kepada Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jangan sampai kelewat itu doa, ya, buat yang punya anak keturunan. Lalu yang keempat, ayat kelima ya, keutamaan mengingatkan kebaikan dan keburukan agar bersyukur dan menjaga diri dari keburukan itu. Jadi ada baiknya mengingatkan orang supaya mensyukuri kebaikan yang dirasakannya. Dan yang keenam, keutamaan sabar dan syukur.
Karena hidup itu kunci bahagia itu cuma itu, ya. Sabar dan syukur. Karena hidup hanya berputar pada dua hal. Hal yang menyenangkan dan yang tidak menyenangkan. Menghadapi sesuatu yang menyenangkan, kita bersyukur. Menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan, kita sabar. Insya Allah kalau kedua ini kita miliki, bahagialah hidup ini. Ya, simple kan? Ingin hidup bahagia, milikilah sabar dan syukur. Maka semua keadaan akan menjadi baik untuk kita. Ya. Itulah kesimpulannya dari surat Ibrahim ayat 1 sampai 5. Insya Allah Sabtu yang akan datang kita akan lanjutkan kembali. Insya Allah, jangan kemana-mana ya. Kalau mau tahu lagi lanjutannya, insya Allah. Terima kasih yang sudah ikut bergabung, yang baik di YouTube ataupun di slide video. Terima kasih semuanya sudah ikut mengikuti. Mudah-mudahan apa yang dipelajari menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya ya. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Kita tutup sama-sama dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu